Dua kubu pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling sindir soal siapa yang paling mirip dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo. Belakangan, baik Prabowo dan Ganjar memang tengah berupaya untuk memburu Jokowi Effect. Gaya debat Prabowo Subianto yang dianggap emosional ternyata dicermati oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar. Ya? Itu tendensius. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Ya, desain yang kami dapatkan dari analisis para pakar, memang Pak Prabowo itu mencoba menampilkan Pak Jokowi. Hanya dari cara bicaranya, dari karakternya, dari program-programnya berbeda. Contohnya apa? Saat ini rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok. Cabai naik. Kalau Pak Jokowi solusinya langsung turun. Kalau Pak Prabowo solusinya memprioritaskan alutsista, menambah utang luar negeri alutsista. Jadi negara ini seperti mau perang. Ini yang membedakan. Jadi maunya meniru, hasilnya berbeda. Ex-politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko pun membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu menilai Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Pak Prabowo bukan Pak Jokowi karena dalam debat karena Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Ya? Walaupun dalam debat itu tidak bisa dianggap Pak Prabowo penerus Jokowi, bukan penirunya. Oke? Ada orang yang meniru Pak Jokowi, padahal seharusnya menjadi penerusnya. Pak Prabowo memilih jadi penerus, bukan peniru. Oke? Terlepas siapa yang paling mirip dengan Jokowi di antara Prabowo maupun Ganjar, yang jelas panggung debat antar kandidat Pilpres dianggap bisa mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters, dan pemilih yang tidak loyal atau swing voters. Untuk bagaimana mempengaruhi terhadap konteks dalam hal ini para pemilih-pemilih muda ataupun juga pemilih-pemilih pemula yang memang lebih cenderung mayoritas masuk kepada ruang lingkup undecided voters ini ataupun juga kalangan swing voters ini, tentu ini akan sangat berperan tentunya ya, walaupun dalam konteks persentasi yang saya kira dalam hal ini tidak belum begitu signifikan, karena masih ada banyak sekali rangkaian-rangkaian debat, masih ada 4 lagi tentunya yang nanti ini juga tentu akan sangat berpengaruh untuk bagaimana mempengaruhi terhadap perilaku-perilaku pemilih khususnya para undecided voters ini. Debat antar kandidat Pilpres masih tersisa 4 kali lagi. Pada debat berikutnya, 3 calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu visi misi di bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.